Ya oke guys, ketemu lagi di channel Udin ya, Udin. Ini sekarang saya mau bahas tentang pengalaman kisah suka duka perjalanan seseorang, tapi mukanya disembunyiin ya guys ya. Sebenarnya dengan Mbak siapa Mbak? Halo, Ya, dengan Mbak siapa? dengan sebut saja si Sandra Dewi. Ini Sandra Dewi. Mbak Nada. Artis jalanan dong ya. Betul. Yang mirip-mirip aja. Oke guys, dalam video kali ini kita akan bahas beberapa tips dan trik agar kalian keterima saat interview dalam lamar sebuah pekerjaan. Sebelum dilanjut videonya, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Oke guys, terima kasih. Ya, jadi Mbak Sandra Dewi ya? Mbak Nada. Mbak Senada ya. Mbak Senada perjalanannya dulu pas lulus kuliah kerjanya di bagian apa? Alhamdulillah. Aku lulus kuliah itu 2008. Lalu enggak sih 2007, tapi dapat kerja di 2008. Ya. Jadi aku kuliah itu enggak sampai 3 tahun, cuman 2 tahun setengah. Termasuk cepet dong berarti ya? Termasuk dikejar-kejar guguk ya. Wow. Bukan termasuk cepat, itu Lari-lari. termasuk dikejar-kejar guguk. Yang benar. Why? Karena ya memang ada program yang diminta bahwa kita harus cepat mengerjakannya. Oh, Ya, ada. nah itu kan ada program. Tapi itu terserah. You want to take or not, itu up to me gitu. Ya, terserah kita. Terserah aja. Nah aku ambil program itu dan terselungkup juga karena semua serba fast dan nilai pun harus oke. Gitu. Seperti itu. Bener-bener kayak sekolah unggulan ya. Kayak Semuanya harus cepat, terus nilainya juga harus oke. harus oke nilainya. Kayak ubur-ubur lah pokoknya nggak ada. Oke. You know lah kalau di kuliah itu kan di university pasti kan ada. Emang tadinya pendek. di universitas mana? Di abal-abal. Yang Oh, penting abal-abal, yang benar. penting bisa kuliah udah syukur loh. Bener-bener nggak ngaruh. Nggak ngaruh, yang penting Karena bisa. yang penting punya gelar. Sekarang itu kalian yang penting punya gelar pasti kepake kok. Emang pada dasarnya orang kayak milih, oh yang penting UI. Emang sih bener buat ngelamar kerjanya cepet. Tapi untuk saat ini yang penting punya gelar udah cukup. Nggak mesti dilihat dari kuliah, walaupun rata-rata ya universitas itu dilihat biasanya oleh perusahaan. Universitas dilihat, dan untuk kita mau ngelamar jadi PNS itu ada terdaftar universitas. Nah universitas gua kagak terdaftar, jadi ya buat Nggak apa? bisa. Tapi buktinya lebih sukses di luar kan, artinya walaupun nggak mesti PNS, buktinya bisa melanglang buana ke PT mana gitu kan. Iya betul. Bener. Itu rezeki memang udah ada yang Takdir ngatur lah ya. ya. Oke, Intinya berarti yakin bahwa kita mampu, walaupun yakin enggak juga sih. biasanya di bagian apa kerjanya Mbak Sandra? Aku lulus manajemen pemasaran, tapi aku selalu di bagian dekat sama bos-bos dia. Jadi sedikit banyaknya tahu tentang HRD lah ya, tentang orang interview bagaimana. Aku ya memang awalnya manajemen pemasaran, masuk aku nggak langsung itu mas. Aku admin dulu, dari situ aku megang keuangan. Banyaknya sih aku megang keuangan, terus apa ya seperti administration. Sekarang baru ke HRD. Dikit-dikit ya itu nyerempet karena itu hanya sebagai apa ya, pemetaan. Cuma sebenarnya tugasnya sama aja. Yang membedakan itu kalau kita hitung uang. Nah itu pasti finansial. Kalau untuk HRD-an itu aku bilang sih general affair ya, ke generalis aja. Tapi semuanya sama, ilmunya sama. Berarti sampai detik ini sudah berapa kali pindah perusahaan Mbak Sandra ini? Yang ada di CV sih cuma 5. Yang nggak ada di CV lebih dari 5. Nah itu dia kan, berarti pengalamannya udah banyak dong. Ya, Udah banyak, udah melanglang buana, udah sering ngadepin yang namanya interview. iya Jadi betul. buat kalian yang baru sekolah, ya kan, pasti kan ngelamar kerja rata-rata biasanya pada keder kan ngadepin interview itu bagaimana. Padahal sebenarnya yang interview juga biasa aja loh. Cuma bawaan kalian aja kayak panik gitu kan, kayak gemeteran ini nanti gimana. Gue kayak mau dapetin hadiah 100 juta. Benar. Nah jadi triknya apa nih buat Mbak Nova yang udah melanglang buana, pasti kan udah tahu kan pengalamannya kalau interview tuh harusnya gimana, posisinya apa, tegak, biasa, kalem, slow. Nggak bisa. Tadi gimana? Firstly untuk tipsnya interview itu Iya, jadi pertama kali harus pertama kali itu untuk yang fresh graduate ya, nggak boleh gugup, santai,
Pede ya. Baju harus formal, pakai pakaiannya rapi, Pakai rapi sepatu lah. kalau perempuan ya. Karena itu penting. Penampilan awal itu ketika kalian dilihat oleh bos, manajer, wah Jangan rambut acak-acakan. Pokoknya semuanya rapi serba lah, rapi, serba rambut klimis. rapi, yang terbaik lah yang kalian punya. Dan Kalian- jangan bawa badan ya. penting itu. Karena Itu bagaimana nomor kalian satu. mau diterima baru ngobrol tahu udah bau ya Nah, kan. itu dijaga Aduh. coba. Pagi-pagi dijaga. Jadi walaupun kalian gak biasa pakai minyak wangi ya, setidaknya pakailah pada saat interview. Yalah dikit gitu. Kalau di rumah nggak pernah mandi, kalau bisa pakai minyak wangi. Nggak usah Kembang mandi tujuh tapi- rupa. Udah itu tadi first penampilan. Apa namanya? Setelah itu masuk, kita pasti kan dipanggil tuh Iya. nama kita. Nah, di situ kita nggak boleh gugup atau nervous, itu nggak usah. Itu nanti kebaca sama HRD-nya. Iya, karena dia udah tahu psikologis orang betul. yang dihadapi. Jadi kita biasa aja jawab apa adanya walaupun kadang kita bohong-bohong dikit lah ya. Bonbon dikit wajar. Iya gitu ya. wajar. Karena kita buat ya karena untuk awal kan kita harus bagus kan. Harus yang bagus-bagusnya Iya. dulu. Jangan terlihat walaupun males jangan diomongin malesnya lah. Tapi HRD itu pasti akan tanya kelemahan kamu tuh apa. Iya. Nah, kalau kamu itu selalu pasti akan dikasih tahu ya, kasih tahu aja apa adanya. Nah di situ baru kalian gak bisa bohong. Sebagai itu pun sebagai nilai juga kalau nih anak jujur. Nah, terkadang ada HRD yang seperti itu nggak Ya mau. makanya harus jujur. Kita males ya sebut males. Kalau udah jatuh ke pertanyaan itu ya udah itu kelemahan dan kelebihan sebut aja. Biasanya nanti ditanya kan mengatasinya gimana kamu. Biasanya ya beda-beda. Beda-beda kalau Beda-beda jawabannya ya itu ya lu sendiri yang tahu. Tapi kalau untuk salary ya lu harus bohong-bohong dikit lah. Jadi gimana tuh kalau biasanya berhubungan dengan salary? Nah, salary misalnya mau minta berapa tapi karena lu baru fresh graduate ya lu harus Tahu diri. cari tahu ya Standar lu berapa? standarnya berapa. Kalau S1 mungkin awalnya standarnya di antara 3 sampai 3,5 juta sampai 5 juta. Itu S1 Itu tuh standar S1. di awal lah. Ya, karena kalau untuk di awal baru lulus itu nggak bisa yang namanya kita Minta 10 nego-nego. juta tuh nggak bisa. Iya, lu siapa gitu baru lulus sudah lagu-laguan kan kecuali memang udah banyak pengalaman, udah kemana-kemana ya kan. Gila. Nah itu baru bisa negotiable lah. Betul, Mas. Exactly deh. Jadi selanjutnya apa tuh? Tenang, Tenang. Matanya nggak boleh tatapan mata juga penting loh ya. jadi tatapan Biasa mata tuh. harus fokus ke HRD tapi jangan melotot. benar. Gili. Jadi kayak gini nih, kalian harus berhadapan ya kayak orang ngobrol gitu. Kalian jangan nunduk juga, jangan larak lirik gitu. Jadi Nggak kayak boleh. kita ngobrol gitu. Ya, Betul. antara hati ke hati. Kirain paket kan? Kocak. Iya. Jadi ngobrolnya juga enak. Kalian bawa enjoy aja. Betul. Gitu sih. Itu betul. Nggak boleh, pokoknya tangan nggak boleh digunain, handphone keep silent. Iya. Jadi menghormati. Betul-betul kita ngobrol. Kayak me time ya bahasanya. Ya, jadi gitu. Kayak me time bersama lah. Benar-benar digunain ya emang buat ngobrol gitu. Ya kita wajar dikorek karena kita mau bekerja di perusahaan tersebut. Ya biarin dia menggali Iya, karena mereka mau tahu sifat kita tuh kayak apa sih. kapabilitas kita bagaimana. Kita tuh mampu nggak sih di Perusahaan dia. di posisi ini gitu untuk membantu tugas ini kan. Ya seperti itu sih. Ya setelah itu ya nanti dipersilakan. Nah duduk juga nggak boleh bungkuk, harus tegap, Tegak, benar. harus udah ready lah semuanya. Ready. Terus kamu tahu ya tentang apa aja mengenai perusahaan ini. Jangan lupa kamu harus cari tahu dulu Betul. tuh Harus informasi tahu perusahaan. cari banyak tentang perusahaan di mana kalian interview. Jadi backgroundnya perusahaannya seperti apa dan bagaimana produksinya apa aja. Itu Gitu. kalian harus cari tahu. Karena Jadi itu kalian- ditanya Bener. gitu. Kamu tahu nggak perusahaan kita apa? Bergerak Ya kamu di harus bidang tahu. apa? Terus kamu ngapain mau kerja di sini kan gitu? Kalau kamu nggak tahu, kamu nggak usah Buat kerja di apa? sini. Ya Seperti itu rata-rata. sih. Gitu. Walaupun lamarannya udah 1000 kamu masukin di dunia job street, jobs di seperti itulah ya, portal-portal lowongan pekerjaan, tapi setidaknya kamu harus apa ya? Harus tahu sebelum interview itu harus cari info dulu nih kalau perusahaan ini seperti ini seperti Kalau ini. job street itu gimana sih, Mbak? Jadi kita kayak naruh lamaran atau kita ngemail atau gimana? Nah, kita buat dulu akunnya, akun job street. Oh Nah, iya, akun jadi job akun street
terus kita bukalah, lulusan apa, ya bikin. bikin, udah masukin CV kita, upload foto kita terbaru, udah selesai masuk. Nanti dia ngabarin lowongan di mana yang buka, kita tinggal kirim-kirim aja ya. By Oh, email, gitu. dia biasanya seperti itu sih. Itu lebih simpel ya. Zaman sekarang kan itu lebih mudah daripada kalian bikin lamaran banyak, ngeluarin duit. Itu Jobstreet kayaknya buat jadi solusi lah buat kalian yang irit-irit. Sekarang menghemat memang waktu. begitu, sekarang pakainya internet pastinya, udah semua serba canggih ya, teknologi Lebih canggih simpel, semuanya. terbantu. Dan jangan pilih yang apa ya, setidaknya ada yang KW-KWan juga jangan pilih. Nah, tips lagi nih, kalau kamu mau kerja di perusahaan Jepang, apalagi yang backgroundnya tuh accounting, pajak, itu paling dicari. Technical engineering itu paling dicari Di perusahaan Jepang. di perusahaan Jepang itu, atau di perusahaan Korea lah ya. Itu kamu harus cari portal yang memang dia mengkhususkan untuk di perusahaan Jepang, dia jadi kliennya orang-orang Jepang gitu. Nah, memang itu ada Rira Queen, terus ada RGF, ada JAC. Nah, itu portal-portal perusahaan Jepang. RGF apa tuh? RGF itu aku nggak tahu kepanjangannya apa, tapi itu dia portal buat ngelamar khusus di perusahaan Jepang. Tapi dia multi company juga ada. Kan ada perusahaan Jepang, ada perusahaan multi company. Nah, biasanya kebanyakan sih perusahaannya Jepang ya. Iya. Seperti itu. Jadi ya kalau bisa ya kamu cari yang portal-portal perusahaan Jepang, walaupun ya memang agak susah, tetap menunggu, namanya rezeki kan gak ada yang tahu. Ya namanya juga usaha guys, tetap dicoba lah. Semuanya harus dicoba. Karena pengalaman itu penting. Iya betul. Tapi kalau yang tips yang untuk yang nyari kerja di perusahaan pabrik gitu yang berbayar, kalau bisa jangan ya. Iya, apalagi kalian baru fresh graduate terus tahu nyari yang berbayar ya, disayang sekali tuh guys. Kan kita nyari uang. Benar, bukannya masa nyari. kita bayar. Nah, betul. Ya itu aja lah prinsipnya sih. Terus apa lagi tips tadi menghadapi interview? Rapi, PD, menguasai materi pabriknya lah, lamaran kita, iya. perusahaan seperti itu. Terus gestur tubuh harus, tatapannya harus benar-benar pada saat interview fokus seperti itu yang sih, penting jangan slow, jangan terlalu gini juga ya, biasa aja kayak kita ngobrol biasa gini. iya, betul juga Gitu. sih. Jangan terlalu bungkuk, ya biasa aja duduknya. Relax saya itu bahasanya. Ya betul, relax. Udah itu aja ya. Dan terakhir takdir. Takdir. Doa, Iya. doa paling penting. Senjata utama kalian ya. Jadi jangan lupa tuh berdoa. Banyak-banyak istighfar dah. Banyak-banyak berdoa ya. Kalau bisa habis setelah selesai lulus dari university, kalau mau di perusahaan Jepang benar-benar minat gitu ya, ada kok pertukaran pelajar, pertukaran pekerja ke Jepang itu ada, dan maksimal tuh harus 3 tahun ya guys. 3 tahun apa nih? 3 tahun kita di sana di Jepang. Oh itu baru lulus bisa pertukaran mahasiswa itu ya? maksudnya bukan perputaran mahasiswa, perputaran pekerja. Pertukaran. Pertukaran, sorry. Berarti jatuhnya kita udah bekerja di sebuah perusahaan di Jepang, sudah dipersiapkan. Dan ya mau nggak mau lo harus bisa bahasa Jepang. Nah itulah. Mendukung ya. Hobi juga penting. Nah, jadi kalau lo demen Korea ya lo harus Bahasa Korea. ya, nanti lo dapat diterima di perusahaan Korea. Cuman yang paling banyak sih di Jepang ya. Yang lebih kayak amazing lah ya. Perusahaan-perusahaan Jepang tuh walaupun terlihatnya kayak disiplin tapi enak gitu guys. Woi, jangan nonton mulu. Makan dulu, yuk. Sama Bu Indah. Lebih enak guys maksudnya, tapi untuk yang skalaritas yang maksudnya udah yang besar ya pasti enak ya. Cuman kalau yang masih biasa aja sih. Cuman etos kerjanya mereka itu nggak banyak ngomong, no speak up too much. Ya. Pakai bahasa Inggris sedikit ya, no speak up too much, tapi do more working, seperti itu sih.
What is the, ini bahasa Jerman guys, do more working, apa artinya? Do more working, nggak banyak banget bekerja, Nggak banyak bekerja. banyak banget bekerja. Oh, Do more working. Oh, jadi Bukan banyak melakukan banyak bekerja. banget pekerjaan. Ya, ya. Untuk talk itu less, jadi lebih sedikit berbicara. Ya, sedikit bicara banyak bekerja guys, itu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau sama orang yang Eropa itu so many discussion ya, banyak discussion, dia lebih friendly, lebih sehe ke karyawannya. Iya, jadi gimana solusi terbaik supaya ini produksi cepat lancar lah. Gitu ya, Diskusinya iya banyak. Kalau Jepang enggak, itu berdasarkan real time fakta dan laporan-laporan yang ada. Seperti itu guys. Itu, Tapi lebih enak pertama kali working itu kamu di perusahaan asing deh, karena pengalaman itu akan banyak. Tapi yang banyak asingnya ya, jangan yang banyak yang lokalnya. Berbedanya itu akan ada perbedaan ketika kamu nanti menemukan second company berikutnya. Seperti itu. Karena itu lebih kayak modal kita nanti ke perusahaan berikutnya tuh kita udah kayak punya pegangan. Makanya baru lulus tuh langsung cari yang ternama asing luar gitu lah ya. Ya, tapi itu tergantung rezeki juga. Ya makanya diusahakan juga kan, diniatkan juga. Diniatkan juga ya rezekinya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke guys, terima kasih. Udah itu aja ya tips-tipsnya buat kalian. Semoga bermanfaat ketika kalian nanti interview. Semoga kalian lulus. Oke, terima kasih. Oke guys, selamat beraktivitas.